Harapan juara Persib Bandung mendapat pukulan telak setelah bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Hasil ini menjadi sorotan karena Persib sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan, namun gagal memanfaatkan peluang yang ada. Meskipun menguasai bola dan menciptakan banyak peluang, Maung Bandung dikecewakan oleh pertahanan mereka, yang terlihat rapuh di momen-momen krusial. Serangan demi serangan yang mereka bangun tidak cukup untuk mengamankan kemenangan. Kebobolan 2 gol yang membuat pelatih Bojan Hodak geram. Ia terlihat frustrasi di pinggir lapangan, memberikan instruksi keras kepada para pemainnya. Namun hasilnya tetap tidak berubah. Aspek yang paling membuat frustrasi dari hasil imbang ini, ketidakmampuan Persib untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kedua gol Borneo FC berasal dari permainan yang sangat mirip, memperlihatkan kelemahan yang mencolok di lini belakang Persib. Gol-gol tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi antara bek dan penjaga gawang, yang menjadi celah bagi lawan. Hasil imbang ini, meskipun membuat Persib tetap di puncak klasemen Liga 1, memungkinkan rival-rival mereka untuk memperkecil jarak. Dengan kompetisi yang semakin ketat, setiap poin yang hilang bisa menjadi penentu di akhir musim. Ini adalah malam yang membuat frustrasi bagi pasukan Hodak, yang berharap untuk melanjutkan awal musim mereka yang kuat. Namun hasil ini menjadi pengingat bahwa mereka harus segera memperbaiki kelemahan mereka. Hasil imbang ini pasti akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Persib untuk mempertahankan posisi mereka di puncak, terutama dengan tekanan dari tim-tim lain yang terus mengintai. Terutama dengan kelemahan pertahanan mereka yang terlihat jelas. Jika tidak segera diperbaiki, kelemahan ini bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Mariano Peralta, pemain Borneo FC, menjadi pahlawan bagi tim tuan rumah, mencetak 2 gol dalam penampilan yang membuat pertahanan Persib kerepotan. Penampilannya malam itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi tim tamu, dengan Peralta menunjukkan ketenangan dan ketajaman yang luar biasa di depan gawang. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi ancaman konstan dengan pergerakannya yang cerdas dan kemampuan membaca permainan. Gol pertamanya, pada menit ke-32, adalah tendangan yang terarah dari tepi kotak penalti. Dengan satu sentuhan untuk mengontrol bola, ia melepaskan tembakan yang meluncur deras ke sudut bawah gawang, membuat para penonton bersorak riuh. Memotong masuk dari sisi kanan, Peralta melepaskan tembakan keras yang membuat kiper Persib, Teja Paku Alam, tak berkutik. Bola melesat dengan kecepatan tinggi, dan meskipun Paku Alam mencoba menjangkau, usahanya sia-sia. Gol ini menunjukkan teknik dan kekuatan luar biasa dari Peralta. Itu adalah gol yang seharusnya membuat Persib kecewa, tetapi yang lebih buruk akan datang. Para pemain Persib tampak kehilangan fokus, dan ini menjadi awal dari kehancuran mereka di pertandingan tersebut. Pada menit ke-54, Peralta mengulangi triknya, kembali menemukan ruang di sisi kanan area penalti, sebelum melepaskan tembakan keras lainnya melewati Paku Alam. Kali ini, tembakannya bahkan lebih akurat, menghantam bagian dalam tiang sebelum masuk ke gawang. Gol ini benar-benar mematahkan semangat Persib. Para pemain Persib terkejut seolah-olah mereka menyaksikan tayangan ulang dari gol pertama. Mereka tampak bingung, tidak mampu memahami bagaimana mereka membiarkan hal yang sama terjadi 2 kali dalam satu pertandingan. Kemiripan antara kedua gol itu sangat aneh, menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan Persib malam itu. Peralta tampaknya tahu persis di mana kelemahan mereka, dan ia mengeksploitasinya dengan sempurna. Menyoroti kenaifan taktis yang membuat Hodak geram di pinggir lapangan. Sang pelatih terlihat frustrasi, berteriak-teriak memberikan instruksi, tetapi semuanya tampak sia-sia. Malam itu, Peralta benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Persib. Rasa frustrasi terlihat jelas dalam suara Bojan Hodak saat dia berbicara kepada media setelah pertandingan. Kekalahan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang bagaimana tim gagal menerapkan strategi yang telah dirancang dengan matang. Pelatih Persib, yang biasanya tenang dan kalem, tidak menahan diri dalam mengkritik kinerja timnya, menyebut bahwa ini adalah salah satu penampilan terburuk mereka musim ini. Terutama kegagalan mereka mengatasi Mariano Peralta, pemain yang sudah diidentifikasi sebagai ancaman utama sebelum pertandingan dimulai. Kami telah menganalisis Borneo FC dengan sangat detail, mempelajari pola permainan mereka, dan mencoba mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan.
Kami tahu tentang ancaman Peralta dari area itu, keluh Hodak. Dia adalah pemain yang sangat berbakat, dan kami tahu dia bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Kami menunjukkan video kepada para pemain, kami membicarakannya, dan kami bahkan melakukan simulasi di sesi latihan untuk mengantisipasi pergerakannya. Tetapi kami tidak melakukan apa yang telah kami rencanakan. Para pemain tampak kehilangan fokus di momen-momen penting. Frustrasi Hodak berasal dari fakta bahwa timnya telah secara khusus mempersiapkan diri untuk ancaman Peralta. Namun, persiapan itu tampaknya tidak membuahkan hasil di lapangan. Staf pelatih telah mengidentifikasi kecenderungan pemain sayap Argentina itu untuk memotong ke dalam dengan kaki kanannya yang lebih kuat dan menembak, sebuah pola yang seharusnya bisa diantisipasi. Namun, para pemain tampak tidak berdaya untuk menghentikannya. Mereka gagal menutup ruang dan memberikan tekanan yang cukup. Itu adalah kegagalan taktis yang merugikan Persib, sebuah pelajaran pahit yang harus mereka pelajari untuk pertandingan berikutnya. Dan Hodak menyesali kesempatan yang hilang untuk memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen. Dia tahu bahwa setiap poin sangat berarti dalam perburuan gelar. Dua gol yang kebobolan Persib hampir identik, menyoroti kekurangan taktis yang dieksploitasi Borneo FC tanpa ampun. Dalam kedua kejadian tersebut, Peralta dibiarkan memotong ke dalam dari sisi kanan dengan sangat mudah. Pertahanan Persib, yang tampaknya lengah, memberinya waktu dan ruang untuk memilih tempat dan menembak melewati paku alam yang tak berdaya. Kurangnya tekanan pada bola di lini tengah memungkinkan Borneo untuk mendikte tempo dan menemukan Peralta di posisi berbahaya. Bek sayap Persib sering dibiarkan sendirian melawan pemain sayap yang lincah dengan sedikit dukungan dari lini tengah. Itu adiran pertahanan yang sangat merugikan Persib. Ya, tugas Persib jadi jauh lebih sulit karena beberapa pemain kunci absen. Maung Bandung, begitu mereka biasa disapa, tidak diperkuat 9 pemain inti. Ini karena cedera dan tugas internasional, yang memaksa pelatih Hodak menurunkan susunan pemain darurat. Iya, ketiadaan pemain belakang dan gelandang kunci mereka benar-benar mengganggu ritme permainan. Ini jelas berkontribusi pada kelemahan pertahanan mereka selama pertandingan. Kurangnya pengalaman dan kekompakan di lini belakang Persib sangat jelas, terutama terlihat dalam kesulitan mereka menghadapi ancaman Peralta yang terus-menerus. Dan lini tengah juga tidak jauh lebih baik. Kekuatan dan kreativitas mereka berkurang, sehingga tidak bisa memberikan perlindungan yang tepat untuk pertahanan. Mereka juga tidak bisa menciptakan peluang matang yang biasa kita lihat dari mereka. Bagian 6. Kesempatan yang terbuang. Persib gagal memanfaatkan posisi klasemen. Hasil imbang melawan Borneo FC adalah kesempatan yang terbuang bagi Persib untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Liga 1. Kemenangan bisa saja membuka keunggulan yang signifikan atas rival mereka, tetapi sebaliknya, mereka tetap berada dalam jangkauan para pesaing. Dengan para pesaing yang terus membayangi, Persib tidak boleh melakukan banyak kesalahan lagi jika mereka ingin mempertahankan peluang juara. Tekanan jelas ada pada Hodak dan anak buahnya untuk bangkit dan menemukan kembali formula kemenangan mereka jika mereka ingin mencapai ambisi mereka musim ini. Bagian 7, kegigihan Borneo. Semangat juang menghasilkan 1 poin. Meskipun Persib pasti menyesali kesempatan yang hilang, kita harus mengapresiasi penampilan Borneo FC yang gigih. Dan meski penting dua final Palace, Tistong Inalis. Mereka melawan Tenus Datendo yang demog siftatit spenististis. Ya, penampilan tim termat akan memberi mereka kepercayaan diri saat mereka diberdas Saint Cavaliers. Kemampuan mereka untuk menggagalkan penantang gelar seperti Persib. Itu adalah bukti nyata kualitas mereka, dan tentu saja semangat juang mereka. Bagian 8, mengulang masa lalu, sejarah Persib di Stadion Segiri. Stadion Segiri bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Persib dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka pernah meraih kemenangan di tempat ini sebelumnya, catatan terbaru mereka kurang mengesankan. Hasil imbang melawan Borneo FC melanjutkan tren tanpa kemenangan mereka di stadion ini, menyoroti tantangan yang mereka hadapi saat bermain tandang. Suasana di sana mengintimidasi, dan dukungan tuan rumah yang fanatik membuatnya menjadi tempat yang sangat sulit bagi tim tamu untuk mendapatkan hasil.
Persib perlu menemukan cara untuk mengatasi rintangan mental ini jika mereka ingin meningkatkan performa tandang mereka dan mempertahankan peluang juara. Bagian 9. Melihat ke depan, pelajaran yang harus dipetik dari kendala di Samarinda. Hasil imbang melawan Borneo FC adalah sebuah peringatan bagi Persib Bandung. Ini benar-benar menunjukkan kelemahan pertahanan mereka kan, dan menunjukkan perlunya konsentrasi dan disiplin taktis yang lebih besar, terutama saat bermain tandang. Hasil ini juga menyoroti pentingnya kedalaman skuad, karena Persib jelas kehilangan para pemain yang absen. Namun, ada hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini. Persib menunjukkan karakter sejati untuk bangkit dari ketinggalan 2 kali, dan para pemain penyerang mereka menciptakan beberapa peluang. Namun, mereka harus belajar dari kesalahan mereka, dan memastikan mereka lebih kejam di depan gawang, dan lebih tegas dalam bertahan jika mereka ingin mencapai ambisi mereka musim ini.